Shalom semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Kita sudah tiba di Roma pasal yang ke-6. Jemaat mula-mula tahu betapa kasih karunia Kristuslah yang menyelamatkan mereka. Sebesar apapun dosa mereka akan diampuni kalau mereka datang kepada Yesus dan mohon pengampunannya. Tentu saja ini anugerah yang perlu disyukuri, sebab hanya dengan kita datang kepada Yesus, mau sebesar apapun dosanya, Tuhan pasti mengampuni. Kasih Tuhan selalu lebih besar dibandingkan dengan pelanggaran-pelanggaran kita. Namun kalau tidak dipahami dengan benar, tanpa pengertian yang benar, ini bisa menjadi orang Kristen yang punya sudut pandang yang salah tentang kasih karunia. Harusnya kasih karunia dihargai, disyukuri, bukan malah mempergunakan kasih karunia sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Jemaat yang ada di Roma rupanya salah mengerti tentang kasih karunia. Dipikir asal mengaku, bertobat, minta ampun, nanti pasti diampuni. Lalu berikutnya melakukan dosa lagi, lalu kemudian diampuni. Bahkan berpikir semakin banyak dosanya, semakin bertambah-tambah kasih karunia-Nya. Paulus langsung meralat pandangan yang keliru seperti itu. Mari kita baca bersama-sama. Ayat yang pertama dari Roma pasal yang ke-6. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Paulus meluruskan, tidak boleh kita meremehkan kasih karunia dengan cara kita berbuat dosa terus-menerus hanya karena kita punya keyakinan kasih karunia Tuhan akan mengampuni kita. Berbuat dosa lagi, kasih karunia Tuhan mengampuni kita, dan seterusnya. Maka ini menjadi sebuah kesesatan hati. Ini menjadi sebuah cara pandang yang keliru sekali. Jadinya nanti orang-orang Kristen seperti ini akan mempermainkan Tuhan, meremehkan dan menginjak-injak kasih karunia. Dengan gampang berbuat dosa, lalu kemudian berpikir, selama aku bisa datang kepada Tuhan, minta ampun, Tuhan ampuni. Apalagi ada perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, yang dengan iman kita percaya bahwa darah Yesus telah menyucikan kita dari segala kejahatan. Sehabis melakukan perjamuan kudus, dia berbuat dosa lagi, dan seterusnya. Ingat, yang seperti ini namanya mempermainkan Tuhan. Paulus berkata, kamu telah mati bagi dosa, bagaimana mungkin kamu masih hidup di dalamnya? Maksudnya apa? Kita sudah mati bagi hidup lama kita. Kita sudah mati bagi daging kita. Kenapa kita kembali kepada perbuatan-perbuatan daging? Ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bahwa penebusan di dalam Kristus Yesus itu penebusan yang sempurna. Kedagingan kita atau manusia kita, tubuh dosa kita turut disalibkan. Namun banyak orang Kristen, dia kembali menghambakan diri kepada dosa. Jelas-jelas sudah dilepaskan, dibebaskan dari kuasa dosa, tapi sengaja kembali berbuat dosa dan menghambakan diri kepada kuasa dosa. Itu orang Kristen yang bodoh. Itu orang Kristen yang tidak tahu berterima kasih. Bayangkan sebuah analogi sederhananya seperti ini. Seseorang, dia punya hutang dalam jumlah yang besar kepada rentenir. Rentenir ini Anda tahu lintah darat, kejamnya luar biasa, bunganya mencekiknya luar biasa. Sudah hopeless, tidak ada harapan. Lalu kemudian di tengah-tengah kekalutan seperti itu ada orang. Dia tahu penderitaan, pergumulannya, kesulitannya karena hutang yang sangat banyak itu. Maka dia membayar dengan lunas orang itu. Tentu saja orang itu bersyukur, berterima kasih.
dari hutangnya menumpuk, hutangnya besar, tidak bisa dilunaskan, tiba-tiba bersih, tidak ada hutang, jadi orang yang merdeka. Kira-kira apa yang mestinya dilakukan orang itu? Orang itu tentunya mengucap syukur, berterima kasih kepada orang yang sudah melunaskan. Dan dia akan bekerja dengan baik, bekerja dengan rajin, dia akan mengatur keuangannya dengan tepat. Ini bagaimana seandainya orang itu kembali berhutang, hutangnya malah lebih besar, karena berpikir nanti orang yang sama akan datang kepada dia lagi dan akan bertanya, berapa hutangmu? Aku akan bayar lagi, aku akan lunaskan lagi. Kira-kira menurut Anda bagaimana sikap orang ini? Anda sepakat dengan saya, ini orang kebangetan, ini orang tidak tahu berterima kasih. Sudah dilunaskan seperti itu, tapi malah meremehkan, mempermainkan daripada orang yang sudah melunaskan hutangnya. Hal yang sama, saudara, kalau Yesus sudah membebaskan kita dari kuasa dosa, tapi kita sengaja menghambakan diri, itu menyakitkan hati Tuhan. Itu namanya menginjak-injak kasih karunia. Saya tidak mengatakan bahwa setelah kita percaya Yesus tidak mungkin kita jatuh dalam dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa, saya juga bisa jatuh dalam dosa. Tapi lihat, semuanya akan terlihat dari sikap hati kita. Berbuat dosa itu bisa, tapi sengaja berdosa, melakukan dosa secara sengaja itu dua hal yang berbeda. Kita pengen hidup dalam kehendak Allah, tapi kita tergelincir jatuh dalam dosa. Bisa. Tapi beda cerita kalau dari awal memang kita sengaja berbuat dosa, karena kita tahu Tuhan nanti pasti mengampuni kita lagi. Itu namanya menginjak-injak kasih karunia. Berikutnya ayat 11. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Paulus dengan jelas mengatakan, semenjak kita mengalami anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus, kita telah mati bagi dosa. Tapi tidak cukup itu, mari kita hidup bagi Kristus. Jangan hidup kembali menghambakan kepada dosa, tapi hidup bagi Kristus, hidup bagi kebenaran. Saya berdoa firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan berkati.